Bismillah, hari ini kita akan melanjutkan proses pembelajaran dan hari ini kita akan membahas mengenai tata nama senyawa. Setelah melalui proses pembelajaran hari ini, diharapkan kalian dapat memahami rumus kimia dan tata nama senyawa oksida, senyawa asam, senyawa basa, dan senyawa garam. Pembahasan akan kita bagi 4 bagian. Bagian pertama adalah mengenai senyawa oksida, bagian kedua mengenai senyawa asam, bagian ketiga mengenai senyawa basa, dan bagian terakhir mengenai senyawa garam. Kita akan membahas mengenai senyawa oksida. Nah, senyawa oksida ini adalah senyawa yang terbentuk antara suatu unsur dengan unsur oksigen yang bermuatan -2. Nah, karena senyawa oksida ini merupakan gabungan antara unsur dengan oksigen, maka rumus umum dari oksida adalah U2OX, di mana U ini merupakan unsur dengan valensi plus X. Nah, oksida dibedakan atas 3 jenis. Yang pertama yaitu oksida logam atau biasa juga disebut oksida basa. Yang kedua disebut oksida non-logam atau biasa disebut oksida asam. Dan yang terakhir adalah oksida amfoter. Sebelum kita membahas satu persatu mengenai jenis-jenis senyawa oksida yang telah disebutkan sebelumnya, saya ingin mengingatkan kembali mengenai unsur logam, non-logam, serta unsur semilogam atau metaloid. Nah, harap diingat kembali bahwa pada SPU ada batas yang kita sebut sebagai batas metaloid yang memisahkan antara unsur logam dan non-logam, di mana unsur yang terletak di sebelah kiri batas metaloid kecuali hidrogen ini kemudian termasuk kategori unsur logam, sementara unsur yang terletak di sebelah kanan batas metaloid ini yang kita sebut sebagai unsur non-logam. Atau pada SPU ini bisa Anda perhatikan unsur-unsur yang berwarna kuning pada SPU ini adalah merupakan unsur-unsur non-logam, sementara unsur-unsur yang berwarna biru ini termasuk kategori unsur logam, sementara unsur yang ditandai dengan warna hijau ini merupakan unsur-unsur metaloid atau unsur semilogam. Kita mulai dengan oksida logam atau biasa juga disebut oksida basa. Jadi disebut oksida basa karena oksida jenis ini merupakan oksida yang dapat menghasilkan senyawa basa. Nah, oksida logam atau oksida basa ini adalah senyawa yang terbentuk antara unsur logam dengan unsur oksigen dengan simbol umum atau rumus umum L2OX, di mana L ini merupakan unsur logam dengan valensi plus X, sementara O merupakan unsur oksigen dengan valensi -2. Nah, di sini ada beberapa contoh yang akan saya tampilkan. Yang pertama ini ada unsur logam natrium dengan muatan +1 bergabung dengan oksigen yang bermuatan -2. Maka berdasarkan aturan penulisan rumus kimia, ingat kembali konsep tukar silang muatan menjadi angka indeks yang telah kita bahas pada materi sebelumnya. Jadi senyawa yang terbentuk kalau kita tukar silang muatan adalah Na2O1, tapi ingat dalam rumus kimia angka indeks 1 tidak perlu kita tuliskan, sehingga rumus oksida yang terbentuk adalah Na2O. Nah, contoh lain di sini ada ion besi yang bermuatan 2+, Fe2+, bergabung dengan oksigen 2-, maka ingat kembali konsep rumus kimia, tukar silang muatan kita lakukan jika muatan positif dan muatan negatifnya jumlahnya tidak sama besar. Tetapi jika jumlah muatan positif dan negatif telah seimbang, maka cukup langsung kita gabungkan saja, tidak perlu kita tukar silang muatan lagi, karena ujung-ujungnya kalau kita tukar silang muatan yang terjadi adalah kita perlu menyederhanakan rumus kimia kembali berdasarkan aturan tersebut. Maka Fe2+ bergabung dengan O2-, maka senyawa yang terbentuk adalah FeO. Nah, berbeda halnya jika yang bergabung dengan oksigen adalah besi yang bermuatan 3+ atau Fe3+, bergabung dengan oksigen 2-. Jadi karena muatan positif dan negatifnya tidak seimbang, maka untuk menyeimbangkannya agar terbentuk senyawa yang netral, kita perlu melakukan tukar silang muatan menjadi angka indeks, sehingga rumus kimianya kita tuliskan Fe, kemudian angka indeksnya kita lirik muatan dari oksigen, jadi Fe2
kemudian O, angka indeks untuk oksigen kita lirik muatan Fe 3 sehingga rumus kimianya menjadi Fe2O3. Untuk penamaan senyawa oksida logam atau oksida basa, maka hal yang perlu diperhatikan dengan seksama adalah jenis logam yang membentuk oksida tersebut. Jadi kita harus mengecek terlebih dahulu jenis muatan daripada unsur logamnya. Jadi jenis muatan atau valensi. Jadi muatan dengan valensi ini sinonim ya. Jadi kalau saya nanti ketukar-tukar menyebut valensi atau muatan, harap dipahami kedua istilah tersebut adalah istilah yang sama. Nah, untuk pemberian nama silahkan dicek pada tabel sistem periodik Anda masing-masing informasi tingkat oksidasi dari tiap unsur logam tersebut. Jadi muatan atau valensi dari unsur logam bisa kita cek di SPU pada informasi tingkat oksidasi. Nah, ada unsur logam yang memiliki tingkat oksidasi hanya satu jenis, sementara ada logam yang memiliki tingkat oksidasi bervariasi. Maka untuk kedua jenis logam ini, tata nama atau aturan pemberian namanya itu akan berbeda. Nah, saya mulai untuk unsur logam yang hanya memiliki satu jenis tingkat oksidasi atau hanya memiliki satu jenis muatan atau valensi. Nah, untuk logam jenis ini penamaannya relatif sederhana. Kita cukup menyebut nama logamnya dilanjutkan dengan kata oksida. Jadi misal nih senyawa Na2O yang pembentukannya sudah kita bahas di halaman sebelumnya. Jadi Na2O ini untuk memberi nama kita cukup menyebut nama logam Na-nya dilanjutkan dengan kata oksida sehingga namanya menjadi natrium oksida. Jadi harap dipahami dengan seksama yang mana logam yang hanya memiliki satu valensi dan yang mana yang memiliki lebih dari satu valensi, karena perbedaan jenis valensinya itu akan memberikan aturan penamaan yang berbeda. Nah, selanjutnya untuk logam yang memiliki jenis valensi 2 macam atau lebih, maka tata namanya bisa kita lakukan dengan 2 cara. Cara pertama adalah kita menggunakan nama Latin dari logam tersebut. Informasi nama Latin dari logam biasanya pada tabel sistem periodik unsur ada di balik dari SPU tersebut, di halaman berikutnya dari daftar SPU tersebut. Nah, jika kita tahu informasi nama Latin dari logam tersebut, maka penamaannya untuk logam yang bervalensi rendah, akhiran dari nama Latinnya diganti dengan akhiran O, sementara untuk unsur yang bervalensi tinggi, akhiran dari nama Latin tersebut diganti menjadi akhiran I, lalu kemudian kita lanjutkan dengan kata oksida. Jadi saya ngambil contoh misalkan logam besi atau Fe. Nama Latin dari Fe adalah ferrum. Maka nanti untuk yang bervalensi rendah akan kita ganti menjadi ferro, dan yang bervalensi tinggi kita ganti menjadi ferri. Nah, tinggal kita cek unsur logam besi tersebut tingkat oksidasinya berapa. Kalau Anda cek pada SPU, informasinya itu adalah 2.3 ya, berarti besi ini memiliki valensi bisa 2, bisa 3, bisa plus 2, bisa plus 3. Maka tinggal kita lihat plus 2 dengan plus 3 berarti kan yang rendah adalah plus 2. Maka ion besi 2+ atau Fe2+ ini kemudian akan diberi nama ion ferro, sementara ion besi 3+ atau Fe3+ yang kemudian akan kita sebut sebagai ion ferri. Jadi mungkin kalau kalian kemarin mengamati daftar kation anion, mungkin ada yang bertanya, ini kenapa namanya ferro-ferri? Ada nama besi 2, besi 3, itu alasan kenapa yang Fe+2 namanya menjadi ferro, sementara yang Fe+3 namanya menjadi ferri. Nah, cara kedua, jika kita tidak memiliki informasi nama Latin dari logam tersebut, maka kita bisa menggunakan nama Indonesia atau nama yang tertera pada SPU di halaman depan. Kemudian kita lanjutkan dengan valensi logam tersebut, yang kalau disebutkan cukup menyebut angkanya saja, sementara kalau kita tuliskan, penulisannya harus menggunakan angka Romawi dan diberi tanda kurung tanpa spasi dengan logamnya. Baru kemudian kita lanjutkan dengan kata oksida. Jadi misal nih untuk Fe2+ kalau membentuk oksida jadinya adalah FeO, maka namanya menjadi ferrooksida
atau besi 2 oksida. Jadi menyebutnya cukup besi 2 oksida, tidak perlu menyebut besi buka kurung 2 tutup kurung oksida, tidak perlu ya. Jadi namanya cukup kita sebut besi 2 oksida. Tapi penulisannya harap dipahami baik-baik. Kita menuliskan besi buka kurung angka Romawi 2 tutup kurung dilanjutkan dengan kata oksida. Nah, sementara untuk Fe2O3, maka pemberian namanya kita sebut nama ion feri lanjut dengan kata oksida. Jadi feri oksida, atau kita bisa juga memberi nama dengan besi 3 oksida. Berikutnya mengenai oksida non-logam atau disebut juga oksida asam. Jadi disebut juga oksida asam karena oksida-oksida non-logam ini merupakan oksida-oksida yang nantinya akan menghasilkan asam. Nah, oksida non-logam atau oksida asam ini merupakan senyawa yang terbentuk dari unsur bukan logam atau unsur non-logam dengan unsur oksigen yang bermuatan -2. Nah, rumus umumnya adalah U2OX, di mana U adalah unsur non-logam dengan valensi plus X, sementara O adalah unsur oksigen dengan valensi atau muatan -2. Nah, berikut ini contoh pembentukan oksida non-logam. Jadi di sini ada unsur karbon, tingkat oksidasinya kalau Anda cek pada SPU adalah +2 dan +4. Nah, kita lihat pembentukannya. Untuk karbon yang bervalensi atau memiliki tingkat oksidasi +2, jika bergabung dengan oksigen 2-, maka jika kita pakai konsep tukar silang muatan kan harusnya C2O2 ya, tapi ingat untuk senyawa anorganik rumus kimia selalu dituliskan dalam bentuk rumus empiris. Jadi kalau bisa disederhanakan kita sederhanakan. Jadinya dari C2O2 ini kita sederhanakan menjadi CO. Ingat angka indeks 1 tidak perlu dituliskan, jadi C1O1 gitu ya, tapi angka 1 tidak perlu dituliskan sehingga jadinya adalah CO. Sekali lagi, kalau mau simple sebenarnya tidak perlu kita tukar silang. Kalau muatannya sama besar, +2 -2, maka langsung gabung saja jadi CO tanpa harus melalui C2O2 ya. Nah, selanjutnya untuk karbon yang tingkat oksidasinya +4, kalau bergabung dengan oksigen 2-, maka jika konsep tukar silang muatan kita terapkan, rumus yang terbentuk adalah C2O4. Nah, angka 2 dan 4 ini bisa kita sederhanakan menjadi 1 dan 2, sehingga rumus dari karbon yang bervalensi +4 jika bergabung dengan oksigen adalah C1O2, tapi angka 1 tidak perlu dituliskan sehingga rumusnya menjadi CO2. Tata nama untuk senyawa oksida non-logam atau oksida asam ini ada perbedaan dengan oksida logam. Jadi untuk oksida asam ini harus diberi nama dengan cara menyebut nama unsur non-logam tersebut, dilanjutkan dengan kata oksida, tetapi di depan masing-masing kata oksida itu harus didahului dengan bilangan Yunani sesuai dengan angka indeks dari oksigen pada senyawa tersebut. Jadi jika angka indeksnya 1 diberi awalan mono menjadi monoksida, jika angka indeksnya 2 diberi awalan di menjadi dioksida, kalau angka indeksnya 3 menjadi trioksida, kalau angka indeks oksigennya 4 berarti tetraoksida, kalau 5 pentaoksida atau bisa juga langsung pentoksida, kalau 6 heksaoksida atau heksoksida, kemudian kalau 7 heptaoksida atau heptoksida. Jadi sampai 7 saja ya. Jadi angka indeks oksigen itu maksimal 7 karena tingkat oksidasi dari unsur non-logam itu paling tinggi adalah tingkat oksidasi 7. Sementara di depan nama unsur, jika angka indeks unsurnya 1, maka tidak perlu diberi awalan. Tetapi jika angka indeks unsur pada senyawa tersebut angka indeks 2, maka harus diberi awalan di. Jadi untuk unsur non-logamnya, jika angka indeksnya 1 tidak perlu ada awalan, sementara kalau angka indeksnya 2 perlu diberi awalan di. Nah, untuk tata nama oksida non-logam atau oksida asam, contohnya di sini ada beberapa. Saya ngambil contoh pertama yaitu CO2. Nah, kita perhatikan angka indeks karbon 1, angka indeks oksigen itu 2. Maka untuk karbon di depannya tidak perlu ada awalan, jadi langsung kita sebut karbon.
Dilanjutkan dengan kata oksida, tapi karena angka indeks oksigennya 2, maka harus kita beri awalan di, menjadi dioksida. Maka overall namanya untuk CO2 adalah karbon dioksida. Nah, contoh lain di sini saya ngambil N2O3 yang unsurnya bukan angka indeks 1 ya. Jadi N2O3 kita perhatikan nitrogen angka indeksnya 2, sementara oksigen angka indeksnya 3. Maka di depan kata nitrogen harus kita beri awalan di, kemudian di depan kata oksida harus kita beri awalan tri, sehingga namanya menjadi dinitrogen trioksida. Untuk senyawa yang lain silahkan Anda baca. Ini ada beberapa contoh oksida yang ditampilkan pada tabel tersebut. Silahkan dipelajari dan diamati dengan seksama aturan penamaannya. Nah, harap diperhatikan pada penamaan yang menggunakan awalan mono, di, tri, dan seterusnya hanya berlaku untuk senyawa oksida yang terbentuk dari unsur non-logam. Jadi jangan sampai nanti ketemu oksida semuanya diberi awalan di, mono, dan seterusnya. Padahal yang menggunakan awalan mono, di, tri, dan seterusnya ini hanya untuk unsur-unsur non-logam yang membentuk oksida dengan oksigen. Jadi kalau untuk unsur logam tata namanya berbeda. Ini sudah kita bahas sebelumnya ya. Jadi harap dicermati baik-baik sebelum memberi nama pada suatu senyawa oksida. Jenis oksida yang terakhir adalah oksida amphoter. Jadi oksida amphoter ini adalah oksida yang terbentuk dari unsur-unsur amphoter dengan oksigen. Nah, oksida ini meliputi oksida-oksida dari unsur Al atau aluminium, kemudian zinc atau Zn, kemudian mangan atau Mn, kemudian ada krom atau Cr, kemudian ada timah atau Sn, kemudian ada timbal atau Pb, dan stidium atau Sb. Nah, pembentukan senyawa serta tata nama untuk oksida amphoter ini mengikuti aturan pada oksida logam. Jadi aturan yang berlaku pada oksida logam juga berlaku untuk oksida amphoter ini. Jadi pada dasarnya unsur-unsur amphoter ini adalah unsur-unsur logam, tetapi kenapa diklasifikasikan sebagai oksida amphoter? Karena oksida jenis ini selain dapat menghasilkan basa juga dapat menghasilkan asam. Maka kemudian ada istilah ketiga yang kita sebut sebagai oksida amphoter. Nah, berikut ini contoh pembentukan senyawa oksida amphoter. Jadi saya ngambil contoh misalkan unsur aluminium, tingkat oksidasinya adalah 3+. Jika bergabung dengan oksigen 2-, maka rumus kimia yang terbentuk adalah Al. Perhatikan muatan pada oksigen itu yang akan menjadi angka indeks untuk Al, jadi Al2O. Perhatikan angka indeks Al itu yang perhatikan muatan Al itu yang akan menjadi angka indeks untuk oksigen. Jadi rumusnya menjadi Al2O3. Namanya kemudian karena Al ini hanya terdiri atas satu jenis muatan atau satu jenis valensi, maka cukup kita sebut nama logamnya lanjut dengan kata oksida. Sehingga nama untuk Al2O3 adalah aluminium oksida. Nah, contoh berikutnya unsur timah atau Sn. Ini ada memiliki dua jenis tingkat oksidasi, ada +2, ada +4. Maka saat akan membentuk senyawa Sn2+ bergabung dengan oksigen 2-. Nah, biar gampang karena muatannya sama-sama 2 positif dan 2 negatif, langsung kita gabung saja. Jadilah senyawa SNO yang kemudian pemberian namanya karena Sn ini ada +2, ada +4, maka pemberian namanya harus menggunakan aturan kedua dari oksida logam. Sebentar kita bahas. Saya lanjut dulu ke pembentukan senyawa oksida dari Sn4+. Sn4+ jika bergabung dengan oksigen 2-, maka rumus kimia yang terbentuk adalah kalau kita tukar silang muatan adalah Sn2O4. Nah, ingat sekali lagi rumus kimia senyawa anorganik itu selalu dalam bentuk rumus empiris, sehingga kalau bisa disederhanakan kita sederhanakan. Perbandingannya 2:4 bisa disederhanakan menjadi 1:2, sehingga rumus akhir untuk Sn4+ dengan oksigen 2- adalah SNO2. Nah, selanjutnya penamaannya. Nah, karena Sn ada dua jenis valensi, ada +2, ada +4, maka
nama latinnya adalah stannum, maka yang plus 2 kita beri akhiran O menjadi stanno, sementara yang plus 4 kita beri akhiran I menjadi stanni. Maka untuk SNO namanya menjadi stannooksida, atau bisa juga menggunakan nama Indonesianya berarti timah 2 oksida. Sementara untuk SNO2 namanya menjadi stanni oksida atau timah 4 oksida. Senyawa berikutnya adalah senyawa asam. Nah, asam secara paling sederhana dapat didefinisikan sebagai zat yang bila dilarutkan dalam air akan mengalami peruraian membentuk ion hidrogen sebagai satu-satunya ion positif. Atau bisa juga kita definisikan bahwa asam itu adalah senyawa yang bila dilarutkan dalam air akan melepaskan ion H+. Rumus umum dari asam adalah HXA, di mana H ini adalah ion hidrogen dengan muatan plus 1, sementara A ini adalah anion pembentuk asam dengan muatan minus X. Jadi rumus umumnya HXA. Asam dibagi menjadi dua jenis, ada yang disebut asam biner, ada yang disebut asam oksi. Nah, asam biner ini adalah asam yang tidak mengandung unsur oksigen. Asam ini hanya terdiri dari unsur hidrogen dan unsur non-logam. Sementara asam oksi ini adalah asam yang mengandung oksigen dan terbentuk dari reaksi antara oksida asam dengan air. Untuk asam biner, maka pembentukan senyawanya terbentuk dari gabungan antara ion hidrogen atau ion H+ dengan unsur-unsur non-logam. Jadi ciri-ciri dari asam biner ini hanya merupakan gabungan antara ion H+ dengan unsur non-logam tanpa adanya unsur oksigen. Jadi misal di sini ambil contoh adalah pembentukan asam dari ion H+ dengan ion Cl-. Nah, karena muatan positif dan negatifnya sama, kita langsung gabungkan saja sehingga terbentuklah rumus kimia dari asamnya, yaitu HCl. Nah, contoh berikutnya misalkan terjadi penggabungan antara unsur H+, ion H+, dengan ion S2-, maka akan terbentuk asam dengan rumus H, kemudian kita ambil muatan dari anionnya 2, lanjut dengan rumus anionnya jadi S. Jadi total rumus akhirnya adalah H2S. Nah, kemudian untuk asam biner penamaannya yaitu dengan menyebut kata asam, lanjutkan dengan nama unsur bukan logam atau nama unsur non logamnya, dilanjutkan dengan kata ida. Jadi contoh tadi HCl, maka namanya menjadi asam klorida. Sementara untuk H2S namanya menjadi asam sulfida, atau simpelnya nama asam ini bisa kita ambil dengan menyebut kata asam lanjut dengan nama anion pembentuk garam yang ada pada daftar kation anion yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Selanjutnya untuk rumus kimia dan tata nama asam oksi. Nah, untuk asam oksi ini tata namanya dibagi menjadi 3 jenis. Jadi untuk yang pertama adalah untuk asam-asam yang berasal dari unsur yang hanya menghasilkan satu jenis asam. Di sini ada contoh misalkan H+ bergabung dengan ion CO3(2-), maka rumus kimia asam yang terbentuk adalah H2CO3. Kemudian contoh lain misalkan terbentuk asam dari ion H+ dengan ion AlO2-1, maka rumus kimia senyawa asam yang terbentuk adalah HAlO2. Jadi perlu diperhatikan dalam rumus kimia asam tidak pernah ada penggunaan tanda kurung. Nah, untuk tata namanya kita untuk unsur yang hanya menghasilkan satu jenis asam ini, maka penamaannya kita lakukan dengan menyebut kata asam, dilanjutkan dengan nama unsurnya, kemudian diberi akhiran
at. Jadi misalkan untuk unsur karbon yang hanya menghasilkan satu jenis asam, maka asamnya yaitu H2CO3, namanya adalah asam karbonat. Nah, contoh lain untuk unsur aluminium juga hanya menghasilkan satu jenis asam, maka rumus kimia asamnya adalah HAlO2 dan namanya adalah asam aluminat. Asam oksi kedua adalah asam-asam yang berasal dari unsur yang dapat menghasilkan dua jenis asam. Di sini ambil contoh adalah unsur sulfur atau belerang. Nah, asam yang pertama adalah asam yang terbentuk dari gabungan antara ion H+ dengan SO3 2-. Maka rumus kimia yang terbentuk adalah H2SO3. Nah, contoh kedua, gabungan antara ion H+ dengan ion SO4 2-. Maka rumus kimia asam yang terbentuk adalah H2SO3. Nah, untuk penamaannya, untuk unsur yang menghasilkan dua jenis asam, maka penamaannya untuk asam bervalensi rendah, jadi kita lihat dari jumlah oksigennya yang lebih sedikit ya, maka penamaannya sebut kata asam, lanjutkan dengan nama unsur, dan diberi akhiran "it". Sementara untuk asam bervalensi tinggi atau yang jumlah oksigennya lebih banyak, maka penamaannya kita sebut kata asam, lanjut nama unsur, dan beri akhiran "at". Jadi contoh, unsur belerang yang menghasilkan dua jenis asam, yaitu H2SO3 dan H2SO4, maka penamaannya untuk H2SO3 diberi nama asam sulfit karena oksigennya lebih sedikit. Sementara untuk H2SO4 yang oksigennya lebih banyak, ada 4, maka namanya menjadi asam sulfat. Selanjutnya untuk asam oksi yang ketiga, yaitu asam oksi yang terbentuk dari unsur yang dapat menghasilkan 4 jenis asam. Nah, ambil contoh di sini adalah unsur brom dapat menghasilkan 4 jenis asam. Yang pertama yaitu gabungan antara H+ dengan BRO-, maka rumus asamnya adalah HBRO. Kemudian yang kedua adalah gabungan antara ion H+ dengan BRO2-1, maka rumus asamnya menjadi HBRO2. Kemudian yang ketiga adalah asam yang terbentuk dari ion H+ dengan BRO3-1 sehingga terbentuk asam HBRO3. Dan yang terakhir gabungan antara ion H+ dengan BRO4-, maka terbentuklah asam dengan rumus HBRO4. Nah, untuk unsur yang menghasilkan 4 jenis asam, maka urutan penamaannya dari yang mengandung oksigen paling sedikit adalah sebut kata asam, beri awalan hipo, lanjut dengan nama unsur, dan beri akhiran "it". Kemudian untuk yang kedua, kita sebut kata asam, lanjut dengan nama unsur, beri akhiran "it". Kemudian yang ketiga, sebut kata asam, lanjut dengan nama unsur, beri akhiran "at". Kemudian yang terakhir, untuk yang oksigennya paling banyak, sebut kata asam, beri awalan per, sebut nama unsur, dan beri akhiran "at". Jadi urutannya asam hipoid, kemudian asam it, kemudian asam at, kemudian asam per at. Jadi contoh misalkan unsur Br yang menghasilkan 4 jenis asam yaitu HBRO, ini namanya menjadi asam hipobromid. Kemudian asam kedua adalah HBRO2, ini namanya asam bromid. Kemudian yang ketiga HBRO3 namanya asam bromat, dan yang terakhir HBRO4 namanya asam perbromat. Jadi asam hipobromid, asam bromid, asam bromat, dan asam perbromat. Berikut ini adalah daftar beberapa oksida asam dengan pasangan asamnya. Jadi pada daftar ini dapat kita lihat rumus-rumus asam yang dapat dibentuk oleh masing-masing oksida non-logam atau oksida asam. Nah, senyawa basa ini merupakan senyawa yang bila dilarutkan dalam air akan mengalami peruraian dengan membentuk ion hidroksida sebagai satu-satunya ion negatif. Atau definisi lainnya, basa ini merupakan senyawa yang bila dilarutkan dalam air akan melepaskan ion OH-. Nah, rumus umum dari basa adalah K
OHY, di mana K ini adalah kation logam dengan muatan plus Y, kemudian OH adalah ion hidroksida dengan muatan -1. Nah, harap diperhatikan dengan seksama, jika kation logamnya bermuatan 1, maka OH tidak perlu diberi tanda kurung. Sedangkan jika kation logamnya bermuatan plus 2 dan seterusnya, maka OH wajib diberi tanda kurung. Nah, tata nama untuk senyawa basa ini mirip seperti tata nama senyawa oksida logam. Bedanya kata yang digunakan adalah kata hidroksida, bukan kata oksida. Jadi, jika logam hanya memiliki satu jenis valensi, maka tata nama basanya adalah sebut nama logam lanjut dengan kata hidroksida. Nah, sementara jika memiliki valensi dua jenis, maka tata namanya kita gunakan nama Latin dari logam tersebut. Yang valensi rendah diberi akhiran O, yang valensi tinggi akhiran diganti dengan akhiran I, kemudian lanjut dengan kata hidroksida. Atau jika kita tidak tahu nama Latinnya, atau dia memiliki valensi lebih dari dua jenis, yang valensi 3, 4, dan seterusnya, maka namanya kita sebut nama logamnya, lanjut dengan valensi logam, dituliskan dengan angka Romawi dalam kurung, kemudian dilanjutkan dengan kata hidroksida. Jadi contoh di sini adalah pembentukan senyawa basa dari logam kalium bergabung dengan OH-, maka karena kalium plus 1 dan OH-1 saat bergabung, maka rumus basanya adalah KOH, yang kemudian kita beri nama kalium hidroksida karena kalium hanya memiliki satu jenis valensi. Kemudian contoh lain, ambil contoh logam besi. Jadi logam besi sebelumnya sudah kita bahas punya dua jenis valensi, yaitu plus 2 dan plus 3. Nah, untuk Fe plus 2 jika bergabung dengan OH-, maka rumus kimia basa yang terbentuk adalah FeOH 2 kali. Jadi ingat, OH di sini perlu diberi tanda kurung karena muatan dari logamnya itu bukan 1, jadi muatannya 2, sehingga OH akan diberi angka indeks 2, maka wajib harus ada tanda kurungnya. Nah, untuk senyawa FeOH 2 kali ini namanya menjadi ferrohidroksida atau besi 2 hidroksida. Sementara untuk Fe3+, jika bergabung dengan OH-, maka rumus kimia basa yang terbentuk adalah FeOH 3 kali. Ingat, karena angka indeksnya 3, maka OH harus diberi tanda kurung ya. Kemudian namanya menjadi ferrihidroksida atau besi 3 hidroksida. Nah, berikut ini daftar beberapa oksida basa dan pasangan basanya. Jadi, sebelumnya kita sudah bahas bahwa oksida-oksida logam ini merupakan oksida penghasil basa. Nah, di daftar ini akan terlihat pasangan dari oksida basa dan basa yang dihasilkan dari masing-masing oksida tersebut. Nah, selanjutnya untuk senyawa terakhir, yaitu senyawa garam. Jadi garam ini merupakan senyawa yang terbentuk dari gabungan antara kation logam atau kation pembentuk garam dengan sisa asam atau anion pembentuk garam. Jadi daftar kation dan anion yang sudah kita bahas sebelumnya bisa Anda lihat kembali. Jadi ada kategori ion pembentuk garam. Jadi ion pembentuk senyawa garam itu maka gabungan antara kation tersebut dengan anionnya itulah yang akan menghasilkan senyawa garam. Nah, rumus umum garam adalah LXAY, di mana K ini adalah kation logam dengan muatan plus Y, kemudian A ini adalah anion sisa asam dengan muatan -X, dengan catatan jika kation logamnya bermuatan 1, maka A tidak perlu ada tanda kurungnya. Kemudian jika anion sisa asam merupakan anion yang hanya terdiri atas satu unsur, maka A tidak perlu diberi tanda kurung berapapun angka indeksnya atau berapapun muatan dari logamnya. Jadi pemberian tanda kurung ini sangat perlu diperhatikan agar tidak salah-salah memberi tanda kurung. Jadi kalau anionnya hanya terdiri atas satu unsur, tidak perlu ada tanda kurung berapapun muatan logamnya. Nah,
Sementara jika anionnya terdiri atas 2 unsur atau lebih, jika logamnya bermuatan 1 tidak perlu ada tanda kurung, tapi jika logamnya bermuatan lebih dari 1, maka perlu ada tanda kurung. Nah, pemberian nama untuk senyawa garam ini dapat kita lakukan dengan cara yang relatif sederhana, yaitu kita sebut nama logam lanjut dengan nama anionnya. Jadi cukup Anda kuasai daftar kation anion, maka jika ada garam yang terbentuk dari gabungan antara kation dengan anion pembentuk garam, maka tata namanya cukup sebut nama kationnya lanjut dengan nama anionnya. Nah, berlaku juga aturan yang sama mengenai logam yang memiliki valensi 2 macam, maka pemberian namanya bisa menggunakan nama Latin, kemudian menggunakan akhiran O untuk yang logam bervalensi rendah, atau menggunakan akhiran I untuk logam bervalensi tinggi, atau bisa juga menggunakan nama logam lanjut dengan valensi logam yang dituliskan dengan angka Romawi dan diberi tanda kurung, kemudian dilanjutkan dengan nama anion sisa asamnya. Jadi contoh di sini misalkan pembentukan garam dari ion Na+ bergabung dengan anion SO42-, maka senyawa garam yang terbentuk adalah Na2SO4 yang kemudian diberi nama natrium sulfat. Jadi karena nama Na itu adalah natrium, kemudian SO42- itu namanya sulfat, maka jadilah senyawa garam natrium sulfat. Contoh lain misalkan ion Fe2+ bergabung dengan Cl-, maka rumus kimia garam yang terbentuk adalah FeCl2. Nama garamnya menjadi besi 2 klorida atau ferroklorida. Contoh berikutnya, jika Fe3+ bergabung dengan Cl-, maka akan terbentuk rumus kimia senyawa garam FeCl3. Namanya menjadi besi 3 klorida atau feriklorida.